kawan-kawan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eksmin Manjaya, program studi ilmu komunikasi di Universitas Salimata Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester, yaitu pertama, sebagai seorang PR atau public relation di masa depan, mengapa kita harus belajar psikologi komunikasi? Yang kedua, jelaskan tentang teori Johari-Window dan berikan contohnya. Yang ketiga, jelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Dan yang keempat adalah jelaskan tentang konsep diri dan pengaruhnya dalam diri kita. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu sebagai seorang public relation, mengapa kita harus belajar psikologi komunikasi? Jadi, mengapa kita harus belajar psikologi komunikasi? Karena psikologi komunikasi merupakan salah satu keilmuan yang mempelajari berbagai kondisi manusia, mulai dari perilaku, pikiran atau mental, hingga berbagai reaksi yang ditimbulkan oleh pikiran tersebut secara ilmiah dengan metode-metode tertentu, seperti kita bisa mengenali karakter, memurni hambatan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, jelaskan tentang teori Johari-Window dan contohnya. Jadi, teori Johari-Window merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya dan orang lain. Teori Johari-Window sering disebut juga dengan teori kesadaran diri. Contohnya, open self, blind self, hidden self, dan terakhir adalah recurrent self. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama, itu open self. Dalam diri kita terdapat daerah terbuka. Open self adalah bagian dari diri kita yang menyajikan semua informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan, dan motivasi, dan ide yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah blind self. Dalam diri kita terdapat daerah yang disebut daerah buta. Self adalah segala hal tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain, namun tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Yang ketiga, hidden self area. Dalam diri kita terdapat wilayah tersembunyi. Wilayah ini berisi apa-apa yang kita ketahui dari diri kita sendiri atau dari diri orang lain yang kita simpan untuk diri sendiri. Yang keempat adalah recurrent self. Dalam diri kita terdapat wilayah yang tidak dikenal. Daerah recurrent self adalah aspek dari diri kita yang tidak diketahui baik oleh diri kita maupun orang lain. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Jadi, komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri, antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak. Komunikasi intrapersonal juga merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam proses simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Dan pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan pengertian konsep diri dan pengaruhnya dalam diri kita. Jadi konsep diri merupakan sikap, perasaan, dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi, dan prestasi yang nantinya akan menentukan langkah-langkah individu dalam melakukan aktivitas sesuai dengan gambaran yang ada pada dirinya. Dan konsep diri merupakan gambaran dari keyakinan yang dimiliki tentang diri mereka sendiri, luas baik mengenai fisik, psikologi, sosial, dan emosional, yaitu mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri. Dan pengaruhnya yaitu membuat dan dipenuhi. Kedua, membuka diri. Ketiga, percaya diri. Dan yang terakhir adalah selektivitas. Ini saja penjelasan saya tentang soal ujian tengah semester. Saya Eksmin Manjaya mengucapkan terima kasih.